Halo semuanya, salam jumpa. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi bagaimana caranya meningkatkan kemampuan atau keterampilan dasar dalam menggunakan aplikasi PowerPoint. Saya kira secara umum, aplikasi ini digunakan untuk media presentasi, dan ini kita sudah terbiasa. Saya ingin mencoba untuk eksplorasi bagaimana aplikasi PowerPoint juga dapat digunakan sebagai media desain grafis, gamifikasi, dan juga online book. Pada poin 2 tentang desain grafis, saya kira memang aplikasi PowerPoint tidak secanggih aplikasi grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator. Tetapi di sini tidak harus mahir, tetapi kita bisa menggunakan keterampilan kita bagaimana caranya merangkai sebuah gambar, memilih sebuah gambar, dan juga pemilihan warna, lalu kita rangkai menjadi sebuah karya yang imajinatif, karya yang indah, di mana kita bisa mengkolaborasikan semuanya itu. Lalu di poin 3 soal gamifikasi, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat sebuah game-game pembelajaran, di mana game-game ini kita bisa gunakan dengan media Hyperlink. Lalu di poin 4 soal online book, ini yang lagi marak. Sudah muncul yang namanya e-book atau electric book, dan sekarang juga sudah muncul flipbook. Nah, dengan aplikasi PowerPoint ini, kita akan sangat terbantu membuat sebuah buku, membuat sebuah rangkuman yang menarik dan imajinatif. Maka di sini nanti kita akan coba explore satu persatu. Di sini saya menggunakan aplikasi PowerPoint 2019 karena di sini sudah banyak upgrading, ada tools-tools khusus yang sangat membantu buat kita di dalam membuat desain grafis, gamifikasi, dan juga online book. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama itu adalah pengaturan berbagai ukuran screen. Screen di dalam PowerPoint tidak hanya aspek rasionya 16:9, tetapi kita bisa menggunakan sesuai materi apa yang akan kita buat. Contoh untuk konten media sosial, ya kita buatnya square. Kalau juga kita membuat buku, kita bisa mengatur screen-nya sendiri. Yang kedua, ini sangat simpel sekali, tetapi seringkali kita salah dalam memanfaatkannya, yaitu mengenai fungsi pointer. Ada berbagai macam bentuk pointer di dalam PowerPoint, terutama di dalam pemanfaatan untuk desain grafisnya. Yang ketiga, mengenai layouting, ya, bagaimana untuk alignment-nya, penempatannya, lalu orderingnya, posisi depan, belakang, atau tengah, lalu juga visual efeknya, fungsi dari shadow, lalu juga emboss-nya, 3D-nya seperti apa, lalu visual background-nya. Banyak sekali di dalam PowerPoint 2019 ini sudah disediakan visual background-nya, dan itu pun keren banget. Yang keempat, mengenai editor. Ini khusus untuk kita meningkatkan kreativitas desain grafisnya, terutama untuk merging. Merging di sini ada cutting, lalu juga ada untuk menggabung-gabungkan kayak semacam elemen atau shape atau gambar. Lalu cropping yang sering kita gunakan hanya cropping yang berbentuk persegi atau kotak, ya. Padahal masih ada tools lain untuk cropping yang buat saya itu sangat bermanfaat sekali. Lalu edit point untuk merubah gambar atau shape ke dalam gambar sesuai keinginan kita. Lalu juga ada remove background. Tidak usah menggunakan aplikasi lain, di PowerPoint 2019 itu sudah ada yang namanya remove background. Yang kelima, mengenai animasi. Ini sering digunakan tetapi hanya dalam presentasi. Kalau kita manfaatkan animasi ini terutama mengenai timing, trigger, ya. Trigger di sini jarang sekali digunakan. Padahal ini sangat berguna saat kita membuat gamifikasi. Lalu juga pengaturan selection pane. Kita suka memberi animasi tetapi kita lupa dengan selection pane, sehingga ketika saat kita membuat gamifikasi itu agak susah. Lalu yang keenam, mengenai picture atau image. Ini akan ada hubungannya dengan editorialnya, bagaimana cara editnya. Kalau gambar bentuk JPEG atau JPG, PNG, itu bagaimana cara kita mengeditnya. Lalu memanfaatkan juga animasi gambar atau dalam bentuk GIF. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memanfaatkan fitur hyperlink, khususnya kita dalam membuat gamifikasi. Oke, kita akan mulai saja. Sebelumnya saya akan coba review dulu beberapa desain animasi atau gamifikasi yang pernah saya buat.
Misalkan di sini saya akan tunjukkan satu buku. Satu buku yang pernah saya buat seperti ini. Kalau saya ubahnya ke slide shorter, nah ini adalah buku, contoh buku desain yang pernah saya buat di dalam PowerPoint. Dan ini kalau kita convert ke bentuk PDF, tampilannya akan seperti ini. Ya, ini dia. Sudah saya convert ke PDF. Biasanya saya membuat itu pakai CorelDRAW atau Photoshop. Tetapi ternyata dengan PowerPoint ini, meskipun dari segi desain grafisnya masih kalah jauh ya untuk kita sebagai maker atau ilustrator, tetapi bagi pemula saya kira ini akan sangat membantu karena sudah ada efek-efek atau tools dalam PowerPoint yang sebetulnya tidak harus memiliki kemampuan desain grafis yang mahir. Nah, dari PDF ini saya convert ke ke Flipbook yang tampilannya seperti ini. Saya menggunakan Flip HTML5. Sehingga di sini ketika dari PowerPoint saya convert ke PDF, lalu saya convert ke Flipbook. Ya, tampilannya akan betul-betul seperti buku. Dan ini bisa kita share ke siapapun dalam bentuk buku seperti ini. Nah, jadi saat kita buka-buka itu seperti kita sedang membaca buku. Tampilannya juga bisa di full screen sebetulnya ya. Dan ini buat saya sangat menarik, apalagi kalau misalkan buat dalam kerangka pendidikan, kita membuat sebuah rangkuman pelajaran yang terdiri dari kombinasi huruf dan juga warna gambar kita buat ke Flipbook, itu akan sangat menarik buat anak-anak. Dan ini saya buat diawali dengan PowerPoint. Lalu yang kedua, mengenai misalkan yang lagi marak juga mengenai Twipbond. Nah, di sini saya membuat Twipbond. Twipbond ini saya buat di PowerPoint dengan memanfaatkan fitur-fitur desain grafisnya. Sehingga kalau kita preview ya, dalam Twipbond itu kita butuh space kosong ya untuk mengisi sebuah foto. Di sini itu space-nya sudah kosong di bagian bulat. Kalau kita upload di aplikasi Twipbond, maka di bagian tengah ini kita bisa isi dengan foto kita atau foto siapapun yang menggunakan Twipbond ini. Dan ini sangat mudah jika basic skill dalam PowerPoint-nya kita kuasai. Lalu yang ketiga itu mengenai sertifikat. Ini adalah sertifikat yang saya coba buat di PowerPoint. Di sini kemampuan kita untuk memanfaatkan ya sebuah gambar. Ini ukurannya saya buat A4. Ya, bagaimana kita mengkombinasikan warna, mengatur visual background-nya, memanfaatkan gambar PNG-nya, memanfaatkan cara cropping-nya. Tidak hanya cropping kotak, tapi nanti akan ada cara cropping yang lain. Oke. Lalu yang terakhir adalah mengenai gamifikasi. Ya, ini sebuah game spinning wheel yang saya coba buat di dalam PowerPoint menggunakan efek suara, juga animasi, pengaturan animasi paint-nya, dan juga hyperlink-nya. Contoh kalau saya preview seperti ini. Nah, kurang lebih previewnya seperti ini. Background-nya kita bisa tambahkan, lalu pengaturan warnanya kita bisa olah dengan basic skill desain grafisnya. Kalau saya klik start di sini, maka wheel-nya itu akan berputar seperti ini. Nah, dia akan terus berputar, dan ini memakai pengaturan animasi paint, trigger, dan juga timing. Timingnya harus tepat. Kalau saya klik stop, maka dia akan berhenti. Lalu kita bisa tambahkan misalkan berhenti di angka 1, kita menuju ke board game. Nah, dari fitur board game ini, dia akan hyperlink ke bagian slide board game. Tadi berhenti di angka 1, lalu saya pilih pertanyaan 1. Maka akan muncul pertanyaan 1, tapi jawaban tidak langsung muncul. Kita ajak anak-anak untuk berdiskusi dulu, untuk menganalisis, mengeksplorasi. Setelah mereka diskusi, ketemulah beberapa jawaban, baru kita kasih konfirmasi jawaban. Misalkan di klik di sini, jadi jawaban, maka jawaban akan muncul. Dan ini yang disebut dengan trigger, yang mengatur timing yang tepat, trigger yang tepat, sehingga jawaban bisa muncul di kemudian setelah ada diskusi. Lalu back to spin. Oke. Kalau misalkan kalau kita mau melihat, kita juga bisa membuat berbagai jenis soal ya. Tidak hanya soal
entah pilihan ganda atau isian. Misalkan ini adalah bentuk soal teka-teki ya. Lalu kita buat triggernya, setelah diskusi lalu muncul jawabannya itu seperti apa. Oke, atau kita juga bisa memasukkan jenis soal mencari perbedaan. Nah, di sini saya membuat soalnya mencari perbedaan. Di sini ada dua tugu Monas yang sudah saya edit dengan Photoshop. Lalu cari perbedaan. Biarkan mereka anak-anak mencari perbedaan. Setelah ketemu ada berapa perbedaan, kita klik triggernya di jawaban sini. Lalu nanti akan muncul jawaban konfirmasi. Oh, ternyata ada 5 perbedaan. Nah, itulah contoh gamifikasi juga yang saya buat oleh PowerPoint. So, kita akan mulai saja untuk praktik. Kita coba praktik satu persatu, mulai dari poin 1 sampai poin 7. Mari kita mulai. Poin 1, mengenai screen atau layar kerja. Nah, di sini secara default, tidak semua aplikasi PowerPoint memiliki default screen yang sama saat kita buka aplikasinya. Misalkan di aplikasi PowerPoint 2007, itu juga tidak selalu dalam layar seperti ini. Biasanya bandingnya itu 4:3. Tetapi di sini di PowerPoint 2016, 2019 itu kalau kita buka PowerPoint-nya, default-nya itu ukuran screen atau layarnya itu 16:9. Maka di sini layarnya agak lebar, dia menyesuaikan dengan layar. Maka ketika kita presentasi, juga ketika menggunakan aplikasi Zoom, dia akan mepet layar. Semua layarnya itu full screen dan penuh. Tetapi ketika defaultnya itu 4:3, ketika kita presentasi, di layarnya itu tidak mepet. Di sebagian kiri dan sebagian kanan itu akan terlihat hitam karena layarnya tidak full screen. Maka ketika kita menggunakan media PowerPoint untuk presentasi, diusahakan untuk menggunakan layar atau screen 16:9. Kita bisa cek di bagian desain di sini ya. Lalu kita pilih pemilihan slide. Nah, di sini ada 2 standar. Biasanya ya ada juga defaultnya seperti ini. Nah, ini adalah ukuran standar 4:3. Hati-hati, makanya ketika kita presentasi itu nggak akan mepet atau tidak akan full screen. Di layar kiri dan di layar kanan itu akan terlihat blank atau hitam. Tetapi ketika kita menggunakan widescreen 16:9, ini adalah ukuran atau preset yang tepat untuk screen bagi kita yang akan presentasi. Maka ketika kita full screen, dia akan mepet full layar. Jadi diusahakan untuk presentasi kita gunakan yang widescreen. Lalu yang kedua, kita bisa custom slide size. Nah, di sini ya di slide size, di situ kita bisa melihat ada banyak ukuran-ukuran screen sesuai dengan tujuan kita mau buat apa. Kalau kita mau buat buku, ya sudah kita pakai saja antara ukuran A4, B4 atau B5. Misalkan di sini saya coba klik A4. Nah, di sini kita terbiasa menggunakan ukuran layarnya itu landscape atau bahasanya itu lebih ke horizontal. Padahal tidak selamanya seperti itu. Kita juga bisa gunakan dengan model portrait. Dan perhatikan di sini, orientasinya yang pertama adalah pengaturan slides. Slides itu sama dengan screen-nya. Screen-nya mau landscape atau portrait. Misalkan saya akan buat buku, nah buku saya akan bentuknya portrait, berbentuk vertikal. Lalu yang kedua di situ ada notes, handout, dan outline-nya. Apakah mau berbentuk portrait atau landscape? Misalkan saya akan buat slide-nya itu portrait, dan untuk notes, hangouts, dan outline-nya itu juga portrait. Maka bentuknya akan seperti ini. Di PowerPoint 2019, kita akan dipilihkan apakah bentuknya maximize atau ensure fit. Artinya adalah maximize itu ukurannya di fullkan, tetapi kalau ensure fit itu adalah kita membuat satu konten kita itu disesuaikan dengan ukuran layar. Ini akan sangat berguna ketika kita merubah size atau bentuk screen. Ketika di screen kita itu sudah ada kontennya. Kalau belum ada kontennya itu nggak akan terlalu kelihatan. Saya akan coba maximize saja ya. Maka
secara otomatis di situ bentuk screen kita atau layar kita akan berbentuk seperti ini. Lalu yang kedua, misalkan di slide ini saya akan memilih di sini adalah contohnya biasanya buku itu B5. Ya, di sini saya akan coba. Ya, apa bedanya dengan maximize dengan ensure fit? Tadi saya menggunakan maximize, maka si konten kita ini tidak berubah. Saya akan coba undo. Oke. Saya balikkan ke posisi semula. Saya akan coba pilih yang ensure fit. Nah, saya akan masukkan ke B5, lalu saya akan pilih yang ensure fit. Secara otomatis, konten kita itu juga akan mepet, menyesuaikan dengan layar seperti ini. Ya, maka konten kita sangat terjaga di sini ketika kita merubah bentuk screen kita. Itu fungsi dari maximize dan ensure fit. Selanjutnya adalah pengaturan khusus di mana kita bisa manipulasi. Misalkan kita akan membuat tweet bond. Kalau tweet bond itu kan bentuknya persegi, panjang sisinya sama. Maka di sini kita tidak bisa menggunakan pengaturan default yang di sini. Kita bisa ambil custom. Nah, di sini kita coba saja aturnya width-nya 20, lalu height-nya tingginya juga 20. Lalu kita klik OK. Kita pilih yang maximize saja. Nah, ini adalah ukuran persegi. Kalau kita mau buat kayak semacam tweet bond juga atau sertifikat yang bentuknya persegi, ya silahkan. Apa keuntungan bentuk persegi? Kalau di dalam misalkan aplikasinya ke HP, di HP itu bentuk persegi, baik kita pandangi dalam bentuk vertikal dan juga horizontal, dia tidak akan berubah karena memang bentuknya persegi kayak gitu. Dan keuntungan persegi adalah ketika di layar HP itu secara otomatis bentuknya akan lebih besar meskipun ada beberapa ruang kosong. Kalau kita menggunakan misalkan ukuran yang widescreen, ketika di layar HP, ketika kita pegang HP-nya secara vertikal itu akan kecil. Baru ketika kita pegang secara horizontal baru dia lebar. Sehingga di sini pengaturan screen kita bisa manfaatkan juga untuk aplikasinya kemana, entah ke tablet, entah ke HP, atau kita akan upload di media sosial. Misalkan di Instagram, ya buat saya cocoknya adalah bentuknya persegi gitu. Maka di sini coba kita cocokkan sesuai dengan kita mau aplikasikannya kemana. Nah, itu fungsi dari pengaturan screen. Baik, sekarang kita lanjutkan ke poin yang kedua mengenai pointer. Secara umum, pointer yang kita gunakan seperti ini ya. Ini bentuknya adalah seperti tanda panah seperti ini. Ini adalah fungsi pointer secara umum. Ini untuk klik kiri, itu artinya kita select salah satu item di sini. Itu fungsi dari klik kiri, atau kalau tulisan kita mengedit tulisan. Kalau untuk klik kanan, itu kita masuknya ke shortcut. Kalau kita klik kanan di satu elemen, itu akan masuk ke shortcut di mana di situ akan muncul pengaturan-pengaturan tambahan. Sekali lagi, kalau klik kiri itu lebih kepada selection atau memilih satu elemen. Tapi kalau klik kanan, nah di sini kita muncul ke pengaturan-pengaturan yang lain atau shortcutnya. Lalu bentuknya seperti ini, seperti tanda silang yang tegak ini, itu fungsinya adalah untuk memindahkan. Ya. Nah, ketika kita pindahkan, pointer akan bekerja sama dengan garis bantu. Seperti ini, ada garis bantunya muncul di situ menunjukkan bahwa itu adalah garis tengah. Kalau kita sejajarkan, ya, maka seperti ini tandanya bahwa elemen yang sedang kita pindahkan itu sejajar dengan tulisan yang di atas. Lebih mudahnya nanti kita akan pengaturan di alignment atau di ordering. Oke, itu fungsi dasarnya. Lalu fungsi tambahannya seperti kombinasi tombol. Saya akan coba insert satu bentuk atau shape kotak lah ya. Saya akan tambah di sini. Kalau tanpa kombinasi tombol keyboard, ketika kita coba membentuk, kalau kita ingin bentuknya kotak atau persegi itu agak sulit untuk ngepasinnya. Nah, sekarang saya akan coba dengan tombol shortcut-nya atau kombinasi tombolnya. Saya akan tekan Shift pada keyboard saya, lalu saya akan memilihkan satu shape kotak. Sebelum kita mulai menggambar di sini, kita klik di keyboard tombol Shift.
tahan saja. Lalu kita buat gambar dengan menggunakan mouse kita. Maka bentuknya itu akan persegi seperti ini ya. Oke, dia akan secara otomatis presisi kiri dan juga kanan. Begitu juga dengan lingkaran. Misalkan saya kasih bentuknya lingkaran. Tanpa tombol kombinasi, kita akan sulit untuk ngepasin bentuk lingkaran. Ini tanpa saya tekan tombol shift. Nah, sekarang berbeda saat ketika saya mau menggambar lingkaran dengan saya tekan tombol shift. Maka secara presisi dia akan tetap terjaga menjadi bentuk lingkaran. Itu misalkan kombinasi pointer dengan kombinasi tombol shift. Oke, sekarang kombinasi dengan tombol control. Cara salah satu yang paling singkat untuk copy paste bisa jadi kita klik saja elemennya, lalu kita pakai Ctrl C untuk copy, lalu kita Ctrl V. Maka secara otomatis ya dia akan tercopy di sini. Oke, sekarang dengan pointer kita tinggal tekan saja Ctrl ya di keyboard. Di keyboardnya saya ini sedang menekan tombol Ctrl. Maka pointer otomatis akan berubah seperti ini, dan kalau saya klik dan saya pindah, dia otomatis akan mengcopy. Itu fungsi dari kombinasi antara pointer dengan tombol control. Lalu sekarang kombinasi pointer dengan tombol control dan shift sekaligus. Saya tekan control, saya tekan shift. Maka pointernya akan seperti ini. Fungsinya apa? Kita mengcopy tetapi untuk posisi dia akan terjaga ya. Dia posisi akan terjaga baik ke atas, baik pun ke samping, dia akan sejajar. Perhatikan garis bantunya. Itu cara kita mengcopy atau juga mengcopy sekaligus kita ingin posisinya itu sejajar. Seperti itu. Itu kombinasi dari pointer dengan tombol control dan tombol shift. Manfaatnya apa? Kalau misalkan saya delete seperti ini ya. Saya ingin mengcopy kotak ini. Satu, caranya lebih cepat. Kedua, posisi tetap. Maka saya akan klik di keyboard tombol control dan tombol shift-nya. Tekan saja, tahan. Maka otomatis pointer akan berubah seperti ini dan saya akan copy lebih cepat seperti ini. Satu, dia cepat, dan dua, dia sejajar. Sehingga di sini kita bisa manfaatkan pointer dengan tambahan shortcut atau kombinasi tombol keyboard. Lalu selanjutnya adalah fungsi pointer di dalam edit point. Shortcutnya akan berubah. Kalau saya menambahkan satu shape atau bentuk, jadi bentuk itu sebetulnya tidak kaku. Kita bisa manfaatin, kita bisa manipulasi. Misalkan ya di dalam bentuk ini saya akan hanya mencobakan menjelaskan tentang fungsi pointernya juga. Tetapi nanti lebih jelasnya adalah di tutorial bagaimana kita membuat desain grafis atau vektor dalam PowerPoint. Coba kita ke format. Setiap shape atau gambar atau picture pasti di sini tombol dialog format itu akan aktif. Coba kita klik format, maka di sini di bagian sini ada edit shape. Kita pilih edit points. Nah, maka di sini perhatikan dengan baik, gambar pointernya kalau kita tempatkan di titik-titik ini, itu bentuknya akan berbeda. Fungsinya apa? Ini untuk memanipulasi bentuk. Nah, seperti ini. Maka vektornya, garisnya, titiknya, itu bisa kita manipulasi. Dan kalau kita klik kanan, nah di sini shortcutnya juga berbeda. Karena ini adalah dalam model edit point, maka di sini ada add point, ada delete point, ada open path, ada smoothing, ada strike, ada corner, ada exit edit point. Jadi di sini shortcutnya mengarah kepada kita bagaimana memanipulasi vektor ini. Contoh singkatnya saja, misalkan di bagian ini, ya bagian bawah ini, saya akan klik kanan, maka saya akan tambahkan add point. Maka di sini akan muncul satu poin di mana saya juga bisa manipulasi lagi. Lalu ketika saya klik di sini misalkan, klik kanan, saya ingin membuat curve atau bentuk lengkungan. Maka di sini kita bisa pilih curve
segmen. Maka di sini ya kita juga bisa manipulasi seperti ini. Maka fungsi pointernya berbeda dalam model atau modus edit shape di situ. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan saja di bagian desain grafis. Nah, itulah beberapa fungsi pointer yang sangat berbeda yang bisa kita manfaatkan dalam cara kerja kita.